saudara semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Lalu ada kalanya di dalam kehidupan ini terkadang kita memaksa Allah untuk memberi semua apa yang kita minta. Rumusnya tentu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Bapak Ibu, sahabat, pendengar channel Firdaus Abi, marilah kita bersyukur kepada Allah dalam artian memaknai kembali apa yang telah dipinjamkan Allah kepada kita dan melihat betapa sesuatu itu luar biasa nilainya yang tak mungkin kita hitung dengan logika, angka-angka dari logika kita. Sehingga akan muncul pemahaman dalam diri ini bahwa ini sesuatu yang amat luar biasa. Ketika kita sadar, maka ungkapan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah akan muncul dalam lubuk hati kita. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan diri untuk terus mengikuti jejak-jejak beliau hingga suatu saat nanti cinta menjadi sesuatu yang kita tunggu hingga kita betul-betul menjadi pengikut setia beliau, dan kelak kita berdoa kita juga diakui sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai pembicaraan kita ini dari pertanyaan antara konsep ibadah dan rizki. Dari pertanyaan tadi bahwa ada orang-orang yang telah beribadah tetapi rizkinya itu dalam pandangannya itu begitu sulit, dan ada orang-orang yang dia lihat ibadahnya kurang tetapi ternyata rizkinya lancar-lancar saja. Nah, dalam persoalan ini bagaimana kita mencoba melihatnya? Bapak Ibu, sahabat pendengar channel Firdaus Abi, kita memulai bahwa konsep rezeki kita mulai dari pembicaraan ayat tadi. Allah menyampaikan kepada kita, apabila salat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Keberuntungan menjadi sesuatu yang kita jemput. Ada orang yang mendapat banyak belum tentu beruntung. Nah, dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba melihat
sesuatu rencana Allah terhadap hambanya. Ada orang-orang yang telah beribadah sedemikian rupa, apakah luput doa-doanya dari ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah memberikan kepada hambanya sesuatu yang sangat dibutuhkan, atau dalam artian lain, Allah memberikan hambanya sesuai yang dia butuhkan apabila Allah telah menyayangi hamba itu. Lalu ada kalanya di dalam kehidupan ini terkadang kita memaksa Allah untuk memberi semua apa yang kita minta. Rumusnya tentu kita sudah sama-sama memahami bahwa tidak semua yang kita minta Allah beri. Dan memang begitulah ketika Allah menyayangi hambanya. Ada kalanya pemberian yang berlebih bisa mencelakai hambanya itu. Ya, dengan tidak diberinya sesuatu yang diminta oleh hamba, bisa saja itu adalah wujud dari bentuk kasih sayangnya. Lalu sebaliknya, kalau kita lihat ada orang-orang yang ibadahnya itu ternyata sedikit, tapi begitu banyak rezekinya. Mungkin garis bawahnya adalah itu bisa saja dalam penglihatan bola mata kita. Belum tentu jumlah yang banyak itu adalah banyak dalam pandangan atau hakikat kehidupan orang itu. Walaupun jumlahnya, bentuknya banyak dalam pandangan seseorang terhadap orang tersebut, tetapi maknanya mungkin saja berbeda. Dalam bahasa lain juga pernah kita bahas, dalam bahasa agamanya adalah berkah. Ada kalanya kegelisahan, kegundahan dalam hatinya akan semakin menjadi-jadi. Jadi, apakah ada hubungannya antara rizki dan ibadah? Tugas kita adalah beribadah. Soal rizki adalah kekuasaan Allah. Allah mau beri berapa, Allah mau beri sejumlah apa, itu semua sesuatu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mesti kita lakukan tadi ketika peristiwa ini terjadi kepada seseorang hamba? Yaitu ketika dia melihat kondisi seperti ini, maka banyak-banyaklah dia beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, apa yang mesti dia lakukan oleh hamba yang seperti ini? Yakni perbanyaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, yang pada akhirnya ini kita bisa saja buruk sangka. Ingatkah kita bahwa jempol kita ini atau garis tangan kita ini itu berbeda-beda. Nah, untuk itu tentu Allah juga ciptakan rezeki seseorang hamba itu berbeda-beda. Tapi yang pasti Allah menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan seorang hamba tersebut. Jadi apa yang mesti dilakukan ketika terjadi kondisi ini dalam jiwa seseorang? Pertama, perbanyaklah beristighfar. Karena ketika kita merasa sesuatu Allah tidak beri dan pada akhirnya ini bisa jatuh kepada buruk sangka. Jangan hal yang seperti itu. Percayakanlah sepenuhnya kepada Allah. Bukankah dalam kehidupan ini banyak yang Allah beri yang kita butuhkan, padahal itu kita tidak minta tanpa kita sadari. Oksigen misalnya dan seterusnya. Kedua, banyak-banyaklah orang tersebut bersyukur. Bersyukurlah, lihatlah yang telah ada. Bukankah banyak kebahagiaan di luar yang kita pikirkan, kejutan-kejutan yang luar biasa? Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kesehatan kita adalah rezeki yang luar biasa? Ada pepatah, kesehatan adalah mahkota emas di atas kepala orang yang sakit. Dan yang ketiga, sahabat, banyak-banyaklah kita memberi. Jadi, agar kelapangan rezeki itu ada untuk kita, perbanyaklah memberi. Bahkan diajarkan dalam agama, orang yang tidak memiliki materi sekalipun, dia pun bisa memberi. Apa itu? Tersenyum.
Jadi intinya apa? Agar kita diberikan rezeki oleh Allah, maka mintalah rezeki yang berkah. Karena jumlah saja tidak cukup. Dan jangan paksa Allah dengan apa yang kita inginkan. Dan untuk itu, percayakanlah sepenuhnya kepada Allah. Allah akan urus kita. Allah akan urus kita. Semoga bermanfaat buat kita yang menyampaikan. Dan tentunya kita juga mohon kepada para guru dan ulama kita jika ada salah atau yang perlu ditambahkan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.